Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Pabrik sandal di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Kobaran api sangat besar membuat warga panik. Kobaran api membakar sebuah pabrik sendal di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Polres Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, membuat warga panik di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 95 personil diterjunkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini, BPBD Kota Tangerang dan Polsek Cipondoh masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, liburan keluarga berubah mencekam. Mobil berpenumpang satu keluarga wisatawan asal Jakarta terbakar di Tanjakan Wisata Lembang, Bandung. Warga panik saat melihat kobaran api melahap habis sebuah mobil yang melintas di turunan Bukanagara kawasan wisata Lembang, Bandung Barat Minggu siang. Mobil ditumpangi 4 wisatawan asal Jakarta ini diduga mengalami overheat hingga terbakar seketika. Beruntung seluruh penumpang yang terdiri dari suami, istri, anak, dan nenek berhasil menyelamatkan diri saat api belum membesar. Suami, istri, anak, sama cucu. Lagi liburan mungkin Pak ya? Lagi liburan ya. Memang ini jalur alternatif ketika jalan utama macet biasanya Pak ya? Mungkin Betul. wisatawan lewat sini Pak ya? Betul. Wisatawan yang hendak melewati tanjakan curam dari Bandung menuju Lembang dihimbau selalu cek kondisi kendaraan untuk mencegah masalah di mesin mobil. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 bus dan 2 mobil terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan diduga akibat bus akap gagal menyalip. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat bus menabrak truk di Tol 50 Indrapura Batubara, Sumatera Utara, 7 penumpang tewas. Bus pembawa rombongan puluhan penumpang yang akan berwisata religi. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka. 7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Silam, ke Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Diduga tabrak lari, mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana. Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua terduga maling motor ditangkap warga dan satpam saat beraksi di Parung Panjang, Bogor. Kedua pelaku dikepung setelah terpergok pemilik motor. Warga mengeroyok dua terduga pelaku pencuri motor. Usai terpergok, terpojok di area komplek Kabesiran Parung Panjang, Bogor. Keduanya diringkus setelah gagal melancarkan aksinya. Orang mana, Ji? Orang mana? Awalnya, pelaku hendak mengambil motor salah satu warga, namun gagal usai dipergoki korban yang langsung berteriak. Pelaku dikepung warga dan petugas satpam hingga terpojok di jalan buntu. Polisi yang sedang berpatroli segera mengamankan komplotan ini, menyita kunci letter T dan kendaraan tersangka. Kedua orang tersebut mencoba mengambil kendaraan tersebut, dipergoki, kemudian dikejar oleh massa dan tertangkap di seputaran perumahan Deliver oleh warga dan langsung kami amankan ke Mapolsek Parung Panjang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Tiawan, iNews melaporkan. Aksi bak jagoan dilakukan seorang selebgram di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku pamer senjata api usai melakukan perusakan di ruko. Selebgram Adam Denny menjadi perbincangan setelah melakukan aksi perusakan dan intimidasi di sebuah kafe di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pengerusakan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Menurut seorang karyawan kafe, Fadil, sebelumnya melakukan perusakan, Adam Denny datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Begitu turun dari mobil, dirinya marah-marah, menanyakan keberadaan pemilik kafe serta menendang sebuah tong sampah di depan kafe. Aksi Adam yang begitu emosional langsung ditenangkan oleh seorang petugas keamanan. Namun bukannya mereda, Adam Denny justru melakukan tindakan intimidasi dengan memamerkan senjata jenis airsoft gun ke petugas keamanan.
Tak lama kemudian ada memaksa masuk ke dalam kafe sambil terus meluapkan emosinya. Di dalam ruko sejumlah barang mengalami kerusakan akibat ulah Adam Denny. Fadil sendiri tidak mengetahui motif pelaku melakukan pengerusakan dan memamerkan senjata jenis airsoft gun tersebut. Datang ngebut-ngebut dari nonton, parkir mobil dong, nanyain nama bos saya. Nah, dia marah-marah tuh nggak jelas. Tiba-tiba nentang tong sampah yang biru tadi. Nah, nggak lamaan dia maksa masuk. Pas masuk dia ngamperin ini bang, lonjok ini, sama nyabot ini sama itu. Jadi. Kasus ini ditangani aparat Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Perampokan di Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku ternyata seorang wanita, teman kerja korban. Pelaku diduga berusaha membunuh korban yang merupakan CEO perusahaan IT karena dendam, tidak terima ditegur saat main game di kantor. Misteri perampokan di sebuah rumah yang dihuni seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan ternyata wanita rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya pelaku memberikan keterangan yang berubah-ubah alias palsu. Awalnya pelaku melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. Pelaku yang berada di ruang kerja di lantai 1 mendapati korban bersimbah darah di lantai 2. Setelah dipaksa membuka brankas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun, keterangan ini ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban dilakukan pelaku sendiri. Saksi yang ada di TKP pertama itu adalah atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality di strom pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukul sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Dalam kondisi panik, tersangka mengambil kuali dari dapur dan memukul bagian kepala korban sebanyak 2 kali dan 1 kali di punggung. Namun, korban melarikan diri ke lantai atas sambil berteriak. Sebelumnya dalam laporan, rumah yang dihuni satu keluarga disatroni komplotan perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melukai korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur menggondol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Sempat terdengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemarkan warga di wilayah ini. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, perampok bersenjata api menyatroni minimarket di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api ke karyawan minimarket. Aksi pelaku perampokan bersenjata api beraksi di minimarket di Jalan Surya Raya, Jagasetia, Bekasi Selatan. Pelaku menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam brankas. Pelaku juga menyekap karyawan minimarket.
Kurang dari 24 jam, pelaku akhirnya ditangkap di Cikarang Utara. Dari tangan pelaku, korek api berbentuk senjata api disita sebagai barang bukti. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku pencurian menggondol aset korban miliaran rupiah diringkus polisi. Dalang pencurian adalah mantan karyawan yang mengaku dendam pada korban. Detik-detik tim Resmob Satreskrim Polsek Serang dan unit Reskrim Polsek Kopo mengamankan seorang pria yang diduga menjadi otak di balik aksi pencurian dengan pemberatan terekam video amatir. Pelaku diketahui merupakan mantan karyawan korban diduga telah menyusun rencana aksi pencurian tersebut. Pelaku memahami kondisi dan aktivitas di lingkungan usaha korban karena pernah bekerja dan mendapat kepercayaan selama bertahun-tahun. Selain pernah menjadi karyawan, pelaku juga memiliki hubungan dekat dengan korban. Bahkan anak pelaku disebut telah diasuh dan dibantu oleh korban selama puluhan tahun. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang diterimanya saat masih bekerja. Akibat perbuatan pelaku, korban alami kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Pembobolan yang terjadi di salah satu rumah warga di Kecamatan Kopo dengan kerugian kurang lebih 3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kami unit Reskrim Polsek Kopo beserta tim Resmob Polres Serang dapat mengungkap dan mengamankan 3 orang pelaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah percaya pada orang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang supir bermaksud pinjam uang untuk modal usaha. Namun sertifikat rumah korban justru digadaikan seorang wanita yang baru dikenalnya. Kini korban terancam kehilangan rumah setelah sertifikat rumahnya dibalik nama oleh pelaku dan dijadikan jaminan pinjaman di bank. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Kusno Sujarwadi warga Junangin Krian Sidoarjo melapor ke polisi lantaran diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan sertifikat yang dilakukan seorang wanita yang baru dikenalnya. Kejadian yang menimpa pria Parubaya yang berprofesi sebagai sopir perusahaan logistik ini terjadi bermula ketika korban membutuhkan uang 250 juta untuk usaha. Karena bingung, korban akhirnya menyerahkan sertifikat rumah miliknya ke seorang wanita yang berinisial R yang mengaku bisa membantu korban untuk mencairkan sejumlah uang tunai yang dibutuhkannya. Bukannya mendapatkan uang tunai, korban justru didatangi oleh petugas bank milik pemerintah yang mengancam akan melelang rumahnya. Dari kejadian ini baru diketahui korban bahwa sertifikat rumah korban yang diserahkan ke seorang wanita berinisial R diam-diam telah dibalik nama dengan nama orang lain berinisial M untuk jaminan ke bank senilai 500 juta rupiah. Sementara korban sendiri hanya menerima uang 83 juta rupiah dari wanita berinisial R tersebut yang diterima secara berkala. Saya pinjam uang untuk keperluan keluarga, juga usaha. Sertifikat itu atas nama saya kan. Nah itu sekarang itu diganti dengan orang lain. Waktu tanda tangan itu saya juga nggak tahu. Lebih sadisnya lagi, yang bersangkutan hanya membayar 3-4 kali pembayaran. Setelah itu tidak dibayar sama sekali. Karenanya klien kami ini didatangi oleh bank plat merah tersebut memberikan informasi bahwa rumah ini mau dilelang. Akan dilelang, betul ya? Akan dilelang. Klien kami meminjam 250 juta, itu pun belum genap 250 juta, tapi dilakukan peralihan hak dengan cara jual beli. Nah, ini itikat buruk kedua pelaku ini sudah tertata, terstruktur. Dugaan kasus penipuan dan penggelapan sertifikat rumah yang menimpa korban ini kini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga digegerkan penemuan jasad manusia silver di Probolinggo, Jawa Timur. Korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian wajah. Jasad manusia silver ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang K, Probolinggo. Sejumlah luka didapati di wajah dan tubuh korban. Polisi datang memasang garis polisi dan melakukan identifikasi jasad. Sejumlah saksi dimintai keterangan. Hasil penyelidikan sementara, korban dan sejumlah temannya sempat terlibat perkelahian. Polisi masih memburu para pelaku. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus kematian siswi SMA Negeri 6 Jakarta akibat tersangkut kabel menjuntai dan tertabrak bus sekolah di Kebayoran Baru berbuntut panjang. Kini keluarga korban akan memperkarakan kasus ini ke ranah hukum. Nesya Amelia Evrian Putri, siswi kelas 10 SMA Negeri 6 Jakarta, meninggal dunia setelah tersangkut kabel listrik dan tertabrak bus sekolah di Jalan Lauser Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang sedang dibonceng motor oleh ayahnya menuju sekolah tersangkut kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan melintas bus sekolah dan menabrak korban hingga meninggal di tempat, sementara ayahnya selamat. Yang saya lihat udah ada korbannya, udah geletak di situ tuh Mas. Udah geletak, terus yang bawa motornya juga udah duduk di situ, penumpang PCX itu. Kalau yang bawa motornya ada juga. Udah dibonceng ya? Dibonceng. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jajarannya bergerak cepat mendampingi keluarga korban dan menginstruksikan Dinas Perhubungan, Pendidikan, serta Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal. Ini sudah dengan sendirinya karena memang keluarga ini memahami tentang hukum. Sehingga neneknya juga meminta untuk itu. Karena ini persoalannya sudah masuk wilayah privat, kami persilakan untuk itu. Ketika melewati Jalan Lauser persis depan taman, ya ada kabel skor yang melintang, ya agak menjorok ke jalan, ya sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng. Sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak terancam. Di Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas menunggak pajak miliaran rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Masa Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa di depan pendopo Bupati Sukabumi, Jawa Barat. Aksi sempat memanas saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke pendopo. Suasana di depan pendopo Bupati Sukabumi memanas saat mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa. Masa berupaya merangsek masuk gerbang pendopo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Namun upaya tersebut dihalau oleh aparat keamanan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum optimal. Masa pengurus besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia juga menggelar demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Masa menuntut 5 tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menegakkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hingga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Situasi sempat tegang saat masa melakukan pembakaran ban dan mencoba
Setelah ramai aksi unjuk rasa soal bubarkan program makan bergizi gratis, kini muncul dukungan agar program MBG tetap dipertahankan. Ribuan massa berunjuk rasa menolak penghapusan program makan bergizi gratis. Emak-emak merasa terbantu dengan program MBG lantaran tidak perlu khawatir memikirkan makan siang anak mereka selama di sekolah. Massa juga menganggap program ini membantu perekonomian masyarakat karena banyak yang dipekerjakan di SPPG tanpa melihat latar belakang pendidikan dan batas usia. Massa menilai pentingnya mencari solusi dari masalah sehingga program MBG tetap terlaksana dengan tata kelola lebih baik. Pemirsa, viral seorang perwira tinggi TNI AD yang membawa ajudan saat mengikuti ajang Jogja Marathon 2026, namun ajudan tersebut ditahan oleh panitia. Ya, pemirsa, beginilah momen yang terjadi saat panitia menahan seorang peserta yang tak mengenakan BIP, nomor peserta lahir. Lari maksud saya. Namun usai insiden itu, seorang peserta yang merupakan perwira tinggi TNI AD tak terima dan meminta ajudan diperbolehkan ikut lari. Panitia tetap tak memperbolehkannya. Pasca video viral, dijelaskan bahwa insiden itu merupakan kesalahpahaman dengan panitia penyelenggara. Perwira tinggi TNI tersebut merupakan Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono yang menjabat Danrem 072 Pamungkas. Dijelaskan mereka mendapat BIP nomor identitas peserta yang wajib ditempelkan di badan, namun nomor BIP sang ajudan terjatuh di tengah jalur ketika perlombaan berlangsung. Atas insiden ini sang ajudan meminta maaf. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran ke depan. Terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memohon maaf atas tindakan saya yang berlebihan dan saya juga menganggap masalah ini telah selesai. Terima kasih. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, di Provinsi Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dilaksanakannya di Kota Yogyakarta, audisi Miss Indonesia 2026 juga digelar di Jakarta. Bertempat di MNC Studios Tower 3, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, para peserta sangat antusias mengikuti audisi terakhir yang digelar selama 2 hari. Puluhan
Puluhan peserta audisi Miss Indonesia sangat antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia. Digelar selama 2 hari di MSC Studios Tower 3, Kebonjeruk, Jakarta Barat, para peserta audisi siap memberikan yang terbaik dalam tahapan audisi ini. Para peserta audisi Miss Indonesia tahun 2026 ini tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan dari beberapa kota besar di Indonesia. Saya melihat platform Miss Indonesia ini sebagai platform yang sangat cocok dan sejalan dengan visi misi saya. Karena seperti yang kita tahu ya, jiwanya Miss Indonesia ini di Beauty with a Purpose-nya, di mana saya juga sangat tertarik karena saya sudah memiliki program social project yang ingin saya jalankan dan kembangkan. Kalau untuk persiapannya sejauh ini yang pasti banyak berdoa. Setelah itu juga sebelumnya telah melakukan riset-riset juga kira-kira akan seperti apa tahapan audisinya, dan sisanya mempersiapkan diri. Sejumlah tahapan penilaian dijalani para peserta. Pintar dan memiliki kepribadian yang menakjubkan serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Tentunya harapan kita bisa menemukan sosok wanita muda Indonesia yang memiliki wawasan yang luas, berpenampilan menarik, dan tentunya mempunyai kepedulian yang tinggi. Karena yang kita cari memang sangat khusus ya untuk yang Miss Indonesia tahun ini. Jakarta menjadi kota terakhir dalam rangkaian audisi Miss Indonesia 2026 untuk mencari talenta terbaik dan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung terhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. אנחנו נמשיך לעשות את זה. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon. Karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal setelah delegasi Iran walk out dari pertemuan. Delegasi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan dihadiri Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meninggalkan ruang konferensi pers di Bergenstock di Swiss. Keduanya pergi setelah bertukar sapa singkat dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
yang bertindak sebagai mediator bersama Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Delegasi Iran bahkan menolak untuk tampil di depan umum untuk foto bersama delegasi Amerika Serikat dan memilih langsung pulang ke Iran. Lantas apa yang menyebabkan delegasi Iran walk out? Yeah, hey guys, good morning. I just spoke with President Trump for more than 20 minutes and he Rupanya gave pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran soal penerapan tarif tol dan penutupan Selat Hormuz. Ancaman ini dilayangkan Trump saat memberikan wawancara eksklusif kepada jurnalis jaringan TV miliknya Fox News. Trump menyebut jika Iran menutup Hormuz, mereka tidak akan punya negara lagi. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam delegasi Iran tidak bisa kembali ke negara mereka jika tetap menutup Hormuz. Dalam cuitannya, Trump menambahkan agar Iran segera menghentikan kekacauan yang dibuat proksi mereka, yakni Hizbullah. Jika tidak, Amerika siap menggempur Iran lagi. Pemirsa, Galibaf pun menanggapi ancaman Trump dengan menyebut angkatan bersenjata Iran siap merespon. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo, sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Adila Seh beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 kali ini, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri ini. Dan inilah 5 informasi pilihan kami. Yang pertama, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifauziah Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Kedua tersangka dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi setelah dirawat sejak Jumat sore hingga Senin pagi tadi, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah momennya pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keduanya dibawa ke kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini jadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sudah lama sekali bergulir, setidaknya 1 tahun ya bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap keduanya. Ya, kalau tadi adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa, kali ini adalah kuasa hukum, penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun. Kita bisa lihat Refli Harun berkunjung ke Rumah Sakit Polri untuk berkoordinasi terkait pelimpahan berkas yang dilaksanakan pagi tadi. Refli Harun ini mengungkapkan kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih di bawah 50% sehingga tidak disarankan untuk banyak aktivitas. Dr. Tifa masih menjalani perawatan dalam keadaan mengenakan infus. Sementara terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan, Refli Harun mengatakan tim penasihat hukum sudah mempersiapkan berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, informasinya pemirsa, apakah Anda pernah mengalami pemadaman listrik di daerah Anda? Ya, ini pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara ternyata membuat warga di Majalengka, Jawa Barat juga mengalaminya dan kecewa. Kita bisa lihat gelap gulita, pemadaman listrik yang terjadi Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simpeirem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor ya. Wah, kasihan tuh anaknya sampai harus menyusu di depan motor yang dinyalakan lampunya.
Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tidak ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak. Nah, ini harus disoroti oleh pemerintah nih. Pemadaman listrik bergilir ini ternyata sudah mulai berdampak terhadap produksi furnitur dan pernak-pernik pesta berbahan kayu, termasuk UMKM ini ya. Mesin-mesin yang harusnya kerja kini tidak lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Dikala listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Aduh, itu ya, laptop segala macam nggak bisa menyala akhirnya ya. Terkait kebijakan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia beri ultimatum kepada PLN segera lakukan langkah terukur guna cegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan masyarakat. Bahlil pun menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Ya, semoga saja listrik bisa merata kembali menyala, tidak ada pemadaman bergilir lagi ya pemirsa, dan masyarakat dipermudah ya. Ini bicara soal dipermudah, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Apakah aturan ini akan mempermudah warga? Ya, angkutan umum dan tempat wisata gratis. Pemprov DKI sambut HUT ke-499 Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan itu diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Jadi Gubernur Jakarta menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Disampaikan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima masukan-masukan dari warga. Jadi menurutnya banyak masyarakat luar Jakarta juga yang ternyata ingin memanfaatkan program itu. Berikutnya kita ke mancanegara. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resort pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Ya, rekaman menunjukkan konvoi besar terdiri dari mobil SUV hitam, kendaraan polisi bergerak menuju area resort pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya Vance bersama istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung Sabtu tapi ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan Bergenstock. Tapi informasi terkininya itu ada pengaruh dari tweet atau cuitan Donald Trump yang membuat pihak Iran untuk mempertimbangkan soal negosiasi ini kembali ya. Ya, kita simak bagaimana selengkapnya ke depan pemirsa. Kemudian suasana malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintas di kawasan resort Bergenstock Nidwalden, Swiss menuju hotel delegasi Iran bertemu dengan delegasi Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata 60 hari. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang terkait dengan apa yang disampaikan Donald Trump di media sosialnya, semoga tetap saja perwujudan perdamaian bisa terjadi Iran dan Amerika. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu Wakil Presiden Amerika J.D. Vance dan para pejabat senior Amerika di resort Bergenstock, Swiss hari Minggu. Ya, kedua tokoh dunia nih bersalaman di mana Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan dan berpelukan singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat Iran. Kalau tidak salah sudah 2 kali ya, Pakistan memberikan fasilitas lokasi perdamaian. Ada juga Qatar dan Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bergenstock dengan Witkoff dan Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran.
Ya, kita doakan semoga saja perdamaian dunia segera tercipta. Pemirsa, ada satu hal yang harus mereka prioritaskan, yakni harapan warga dunia tentang perdamaian yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita belajar satu hal, bahwa kekuasaan, kebijakan, dan juga suara publik harus diutamakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yudi Handayani pamit, terima kasih banyak. Sehat selalu pemirsa. Sampai jumpa.